Jumpa lagi di Bertani On Cloud volume 86 dalam perbanyakan bibit pisang dari belahan Bonggol. Bersama saya Adis Milyawindi dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang. Sobat Tani, perlu kita ketahui, tanaman pisang merupakan salah satu tanaman tropis yang sangat disukai oleh masyarakat. Selain karena mengandung vitamin C yang cukup tinggi, tanaman pisang memiliki banyak manfaat, mulai dari daun, buah, kulit, hingga batangnya. Akan tetapi, produksi buah pisang memiliki beberapa hambatan, salah satunya dalam hal penyediaan bibit pisang, yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan budidaya tanaman pisang yang berkualitas. Dan pada saat kesempatan ini Sobat Tani, kita akan mengupas secara tuntas perbanyakan bibit pisang dari belahan Bonggol. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu video berikut ini. Cekidot! Audio Jungle. Audio Jungle. Salah satu cara mendapatkan bibit yang berkualitas adalah dengan belahan bonggol, di mana keuntungannya yang diperoleh mendapatkan bibit dalam jumlah yang banyak, yang kedua bentuknya seragam, yang ketiga tahan lama dalam penyimpanan, yang keempat memudahkan dalam perlakuan bibit agar terhindar dari OPT. Bagaimana caranya? Perbanyakannya, mari kita ikuti proses berikut ini.
Sobat Tani, bagaimana? Sudah menyaksikan videonya kan? Menarik bukan? Pastinya tambah penasaran. Sobat Tani, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Wasis. Beliau adalah penangkar dan praktisi dalam pembibitan budidaya tanaman pisang. Selamat pagi Pak Wasis. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Pak, saya ingin menanyakan Pak, bibit apa saja yang Bapak kembangkan dalam pembibitan Bapak ini? Ada dua jenis Mbak ya, satu pisang Cavendish, yang kedua pisang Mas Kirana. Jadi nanti saya coba kembangkan pakai sistem pecah bonggol Mbak. Iya. Pak Wasis, bagaimana prospek bibit pisang ini jika kita kembangkan dari bonggol pisang? Alhamdulillah prospeknya sangat menjanjikan dan luar biasa. Jadi kalau kita untuk bonggol pisang yang biasanya satu bonggol pisang itu cuma keluar anakannya satu, kita pecah jadi bonggol pisang jadi sekitar 20-30 anakan. Kalau dari segi ekonomisnya sangat luar biasa. Biasanya cuma laku 15.000, kalau kita misalnya laku 20 bisa beranak 20, kita bisa capai ke arah uang Rp300.000. Untuk jumlah permintaan terhadap bibit tanaman pisang saat ini bagaimana ya Pak Wasis? Untuk permintaannya satu bulannya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 bibit Mbak. Jadi alhamdulillah dengan adanya kita ada pembudidayaan seperti ini, hasilnya bisa kita rasakan dengan begitu luar biasa. Teman-teman khususnya petani pisang ataupun petani yang lain, monggo belajar bersama, kita sharing-sharing bersama. Dalam istilah itu kalau kaya sendiri itu biasa, tapi kalau kaya bersama-sama itu baru luar biasa. Monggo kita sharing-sharing. Nah Sobat Tani, ternyata prospek dan peluang bisnis penyediaan bibit tanaman pisang ini sangat luar biasa, di mana ternyata permintaannya setiap bulan semakin meningkat. Terima kasih Pak Wasis atas informasi yang disampaikan. Semoga Pak Wasis sehat selalu dan sukses dalam mengembangkan potensi tanaman pisang ini. Sobat Tani, sekarang kita langsung cari tahu bagaimana cara perbanyakan bibit tanaman pisang ini supaya menghasilkan bibit yang berkualitas. Ikuti kita terus ya! Selamat pagi, Mbak Adi. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik-baik, Mbak Adi. Wah, sedang apa nih Pak Agus? Saya sedang lihat-lihat pohon pisang, anakan pisang yang sehat yang akan dijadikan perbanyakan bibit dari bonggol. Nah Sobat Tani, saat ini saya sedang bersama Widya Yusara Utama dari Budidaya Pertanian, Bapak Insinyur Agus Sukmajaya MMA, yang akan memberikan informasi tentang perbanyakan bibit dari belahan bonggol. Pak Agus, sebetulnya ada berapa cara sih perbanyakan tanaman bibit pisang? Ya, perbanyakan bibit dari pisang itu sebenarnya ada 3 cara ya. Yang pertama biasanya yang dilakukan oleh petani yaitu perbanyakan benih melalui pemisahan anakan ya. Pemisahan anakan itu biasanya dilakukan petani itu hanya beberapa pohon saja ya. Jadi perbanyakan itu hanya paling dari satu pohon itu hanya 3 atau 4 paling banyak. Kemudian yang kedua ini perbanyakan dengan kultur jaringan. Perbanyakan dengan kultur jaringan biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan atau di laboratorium ya. Kalau di kita juga ada di Ketindang itu di laboratorium ada untuk perbanyakan kultur jaringan. Tetapi untuk kultur jaringan itu biasanya memperbanyaknya untuk jumlah yang banyak. Nah kemudian kalau yang ketiga adalah perbanyakan bibit pisang dari bonggol. Nah ini yang akan kita praktekkan, akan kita sampaikan kepada sobat tani kita ini. Jadi perbanyakan dari bonggol itu memang juga ada tiga cara ya. Dengan bonggol beat namanya, metode beat, kemudian yang kedua metode PIP, dan yang ketiga adalah metode belahan bonggol. Belahan bonggol itu dinamakan metode split. Perbanyakan split itu ya, itu yang paling mudah dan murah. Nah ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita sampaikan kepada sobat tani sekarang. Baik Pak, kalau begitu langkah pertama apa yang kita harus lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih bibit atau memilih pohon induk yang sehat, yang bebas dari hama penyakit ya. Contohnya pohon yang kita lihat ini.
Mbak Adis ya. Ini lihat pohon ini juga kan posturnya juga bagus ya. Ini bebas juga dengan hama penyakit. Ini lihat ini. Kemudian juga kita bisa mengambil juga dari pohon induk yang seperti ini. Juga sudah ada anakan. Anakannya juga sudah ada berdaun pedang. Nah ini berdaun pedang itu seperti ini. Ini kira-kira umur sekitar 1 sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ini yang bisa diambil untuk bonggol. Sobat Tani, kita lanjut lagi ya. Pak Agus, dari perbanyakan bibit pisang dari belahan bonggol, apa keuntungan yang dapat kita peroleh? Mbak Adis ya, keuntungan dari perbanyakan benih dari bonggol itu ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, akan memperoleh benih yang seragam dan bisa juga memperoleh benih yang banyak. Kemudian yang kedua juga bisa tahan simpan, jadi bisa dibawa kemana-mana, dalam penyimpanan juga mudah juga, dan untuk serangan OPT juga tahan terhadap serangan OPT. Bagaimana Sobat Tani? Ternyata banyak keuntungan yang kita peroleh ya. Dan sekarang kita langsung saja praktek bagaimana cara perbanyakannya. Langkah pertama apa Pak Agus yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, tadi sudah saya katakan ya, pada saat pertama Mbak Adis lihat itu kan, saya sedang melihat-lihat pohon induk yang bagus ya, yang sehat dan ini. Jadi langkah pertama, memilih pohon induk dulu, pohon induk yang sehat ya, bebas dari hama penyakit ya, ini juga. Nah, seperti contohnya ini. Sebaiknya calon bonggol yang akan diambil bibitnya bisa diambil dari anakan pohon yang sudah anakan pisang yang berdaun pedang ya, berdaun pedang. Ini yang Ya. berdaun pedang ya Pak ya? Ya, karena kalau berdaun pedang ini ya, ini kira-kira umurnya sudah antara 2 bulan sampai 2,5 bulan. Mengapa kita mengambil anakan ini? Karena kalau kita ngambil dari pohon induk yang sudah dipanen, itu jumlahnya terbatas, Mbak Adis ya. Jadi tapi kalau kita menggunakan anakan berdaun pedang, biasanya ini satu pohon itu ada 3-4. Jadi bisa ngambil lebih banyak untuk perbanyakan benih itu. Itu kira-kira. Paham ya Mbak Adis ya? Iya, Pak. Lalu bagaimana Pak cara pengambilan bonggol dari tanaman induk ini? Nah, cara pengambilannya nanti kita akan praktekkan mungkin ya. Pak Tuban bisa mempraktekannya, Pak Tuban. Coba. Ini diambil dibongkar ya. Dibongkar bonggolnya dengan menggunakan linggis. Hati-hati kalau pakai pacul yang ya dibersihkan dulu. Kemudian ya dibersihkan dulu supaya kelihatan apa bonggolnya. Nanti kalau di linggis supaya tidak kena apa namanya tuh kena bonggol yang akan dijadikan benih itu. Nah sudah Pak Tuban, saya kira sudah cukup, bisa dilinggis, bukan bisa pakai linggis ya, dicongkel seperti ini. Nah ayo Pak Tuban dilinggis, kemudian ditarik, diangkat ya, ini, sehingga nanti jangan sampai bonggolnya. Nah ini bonggolnya Mbak Adis ya. Kemudian dibersihkan dari tanahnya sampai bersih, ini, sampai bersih Pak Tuban ya. Kemudian akar-akar yang menempelnya bisa dibersihkan juga, bisa dibersihkan. Pak Agus, untuk membersihkan bonggolnya ini kita bersihkan sampai bersih banget atau bagaimana Pak? Enggak, saya kira tidak perlu, cukup akar-akarnya saja dibersihkan ya. Coba ini dicontohkan ya, akarnya sampai bersih. Tuh. Jadi tidak perlu sampai putih, tidak perlu sampai gitu ini, ya, tidak perlu. Kemudian setelah itu nanti ya setelah bersih baru nanti dipotong ya, kira-kira potongnya 10 sampai 15 dari pangkal ini Dari pangkal yang mana Pak? dari pangkal sebentar ya, dari pangkal bonggol ini, dari pangkal bonggol. Jadi nah sekitar seginilah. Potong. Pak Agus Ini ya, Pak? saya, ya. Jadi gini ya, setelah dipotong tadi ya, kemudian kita periksa Pak Tuban, kita lihat ya,
apakah nanti bonggolnya tuh yang di dalamnya tuh kalau putih itu tandanya sehat, tetapi misalkan kalau warnanya kuning atau kecoklatan itu sudah kena penyakit itu juga, itu tidak jangan digunakan. Nah ini sudah bagus Yang ini seperti bonggol. ini ya Pak ya? Yang seperti ini sudah bagus ini. sehat. Saya kira sudah sehat ini juga. Pak Agus, ini kan bonggol yang sudah kita ambil tadi ya Pak ya. Langkah selanjutnya lalu bagaimana Pak? Gini, ini kan nanti dipotong, tapi kita akan lihat juga titik tumbuhnya. Biasanya titik tumbuhnya itu bisa dilihat dari ketiak dari pelepah, ketiak pohon pisang itu biasanya muncul dari sininya muncul. Kemudian ini juga ya ketiak dari sini, coba Pak Tuban dipotong lagi. Nah ini juga akan muncul lagi di sini. Nah, ini jadi ada ini contoh. kita kupas semua gitu ya Pak ya? Iya, nanti sampai bukan sampai mendapatkan, jadi sampai sampai habis. sampai ya. Ini. Atau ini dipotong aja Pak Tuban. Ini soalnya nanti. Setelah lihat dipotong. terus ini. Nah, ini yang lebih jelas ini kelihatan dari sini. Nah, ini. Ini kan. Ini titik tumbuhnya Pak ya? Ini apa calon tunasnya di sini. Ini yang kelihatan ini. Nah, nanti kita akan di sini akan dipotong di belakang. Ini diambil bonggol pisang dari pohon indukan yang telah panen, ya bisa diambil bonggolnya. Ini seperti ini, Mbak Adis ya. Lihat ini, dan nanti kita akan bongkar ya, akan kita ambil apa namanya tuh bonggolnya. Ya. Ini bisa juga diambil untuk anakan, untuk pembelahan bonggol ini juga. Tetapi Nah Sobat Tani, setelah kita dari kebun, kita akan melanjutkan cara perbanyakan bibit pisang dari belahan bonggol. Setelah ini apa yang akan kita lakukan Pak Agus? Baik Mbak Adis ya, ini sebelum disemai bonggol ini terlebih dahulu harus dicuci dulu dengan air hangat lah, harus panas kurang lebih 50 derajat Celcius ya. Kemudian dibersihkan sampai bersih dari kotoran-kotoran tanah itu ya. Ini sampai bersih.
setelah dibersihkan, lalu langkah selanjutnya bagaimana Pak? Langkah selanjutnya, bonggol ini siap untuk dibelah ya. Tapi ini kelihatannya kan agak kecil ya. Iya. Ini mungkin cukup dibelah 4 saja, menjadi 4 potongan. 4 potongan. Pak Agus, kalau perbanyakan benih dengan bonggol utuh dan bonggol yang dibelah, itu lebih banyak mana anakannya Pak Agus? Tentu saja kalau misalkan belahan bonggol dengan belahan yang utuh ya, yang bonggol yang utuh, itu anakannya akan lebih banyak yang belahan bonggol. Mengapa? Karena kalau belahan bonggol kan nanti belahan-belahannya itu juga bisa muncul anakan akan tumbuh lagi. Sedangkan kalau hanya bonggolnya satu saja, itu tidak begitu banyak anakannya. Itu anakannya hanya dalam satu bonggol itu hanya ada beberapa saja. Jadi memang lebih banyak. Lebih banyak. Dibelah ya Pak Agus ya. Tadi, jadi setelah bonggol ini dipecah-pecah ya, dibelah-belah, kemudian setelah dicuci tadi bersih, kemudian dikering anginkan dulu selama 1 hari, dikeringkan anginkan. Kemudian setelah 1 hari dikering anginkan sudah kering, kemudian kita perlakukan bonggol ini ya. Perlakukan, mengapa harus diperlakukan? Supaya bonggol ini kan juga khawatir nanti mengandung fungisida ya. Jadi bisa diperlakukan menggunakan fungisida ya, bisa menggunakan juga bakterisida ya. Tetapi dalam hal ini kita nanti akan menggunakan produk dari Ketindan ini PGPR. Ya. PGPR ini penggunaannya cukup dengan 10 mili itu untuk 1 liter. Nah di dalam ember itu ada 5 liter sehingga kita memberikan cukup 5 tutup botol ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan ya, jadi tidak harus PGPR, bisa menggunakan JPT yang lain, zat pengatur tumbuh yang lain seperti Atoni atau misalkan ini juga Agro Gips ini ya, bisa menggunakan ini. Baik ya, setelah tadi dicampur air ini dengan PGPR, maka kita masukkan bonggol yang sudah dibelah ini ya, masukkan ini biar direndam selama kurang lebih 20 sampai 25 menit lah ya. Dibiarkan Direndam selama 20 sampai 25 menit gitu ya Pak ya. Dibiarkan dulu. Badis ya, sambil kita menunggu perendaman bonggol ini, maka kita menyiapkan untuk media tanamnya. Oh, baik Bapak. Untuk media tanamnya apakah sama seperti media tanam pada umumnya Pak? Hampir rata-rata hampir sama untuk media tanam itu juga. Jadi fleksibel ya media tanamnya, bisa menggunakan kompos atau pupuk kandang, kemudian dicampur dengan aram sekam. Ini dicampur 1:1 dicampur ya, dicampur nih. Sudah tercampur ya. Nah, ini. Pak Agus, manfaat dari pencampuran 2 media ini apa Pak Agus? Manfaatnya begini, Bang. Semua tanaman itu ya, pada saat persemaian itu memang membutuhkan tanah yang remah, yang gembur dulu. Jadi membutuhkan media yang gembur ya. Jadi ya media yang gembur itu yang bagaimana? Itu tadi yang saya sampaikan, itu yang sudah dicampur dengan antara aram sekam, kemudian pupuk kandang atau kompos ya. Nah, itu terus supaya nanti pada saat perakaran itu memudahkan, perakaran persemaian itu seperti bonggol nanti itu memudahkan untuk perakarannya. Di samping itu pada saat nanti panen itu mudah untuk mengambilnya karena masih remah. Pak Agus, setelah media tanam disiapkan, lalu menyemai bonggolnya di mana Pak Agus? Jadi untuk menyemai bonggol itu bisa menggunakan polybag seperti ini ya, dimasukkan di polybag, dan bisa juga menggunakan juga kotak semai. Nah, kotak semai bisa dipersiapkan seperti ini ya.
ya. Untuk cara menyemainya seperti ini, Mbak Adis. Ya. Saya bantu ya, Pak? Iya, boleh silahkan. Nah, gini lihat Mbak Adis. Mungkin Mbak Adis sebelah sana. Oh iya, saya sebelah sini. Nah, ini. Cukup ya, cukup. Nah, cara memasukkannya seperti ini, Mbak Adis ya. Masukkan seperti ini. Adis ya, setelah ini baru kita ditutup seperti ini. Oh, ya. Saya bantu ya, Pak iya, ya? silakan. Tutup seperti ini. Jadi Mbak Adis, kalau di polybag seperti ini Mbak Adis ya. Nah, kita isi dulu polybagnya sampai kurang lebih 3/4-nya lah. Cukup saya kira ya. Ini atau bisa ditambah lagi sedikit. Sama seperti di dalam kotak semai, jadi ya ini bonggol yang sudah belahan ini dimasukkan ke dalam polybag. Sama sebetulnya, hanya kalau di polybag kan hanya satu-satu, tapi kalau di kotak semaian bisa banyak. Ini Berarti caranya sama seperti yang sama, di hampir sama kotak saja semaian, ini. Ya, ini hasilnya setelah 4-6 minggu. Oh, ini sampai 1 bulan usia ya. yang 4 sampai 6 6 minggu, minggu ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini. Jadi ini Dapat berapa anak kan nih, Pak? hampir ada 12. Ada 12 lah. Ini ada 12. Coba bayangkan kalau tadi dari 4 potongan belahan bonggol dari satu bonggol itu tadi ya, itu 12 kali 4 sudah berapa? 48, Sudah Pak. 48. Luar biasa kan ya? Perbanyakan menggunakan belahan bonggol ini juga. Jadi lebih banyak ya, Pak ya, memang hasil anakannya ya, Pak ya? Lebih banyak ya dibanding dengan kalau menggunakan hanya bonggol saja di semai. Adis ya, yang sudah tumbuh tadi yang 4 sampai 6 minggu ini kita pisah nanti Oh, ini nama pisah? anakannya, jadi anakannya ini seperti ini nanti. Untuk disemaikan lagi di polybag seperti ini sampai umur dari persemaian ini kurang lebih 1,5 bulan lah. Ini sudah bisa dipindahkan ke lapangan. Nah, ini Mbak Adis hasilnya yang sudah siap ditanam di lapangan. Ini Nah, usia berapa, Pak Agus? ini usia kira-kira 2 sampai 2,5 bulan. Ya, ini dari semai. Dari semai tadi yang bonggol yang sudah keluar tunas anakan itu tadi berapa, ada jumlahnya berapa? Adis? 12 ya, Pak 12 ya? ya? Satu bonggol, Nah. belahan bonggol itu? Ada 12 ya. Ya, kurang Nah, lebih dari 12 ini tadi kan sudah dipisah-pisahkan ya. Ini nah dari usia itu ya selama 2,5 bulan seperti ini jadinya. Wah, banyak ya, 2 Pak, sampai 2,5 hasilnya bulan ya. jadinya. Ya, ini sudah siap tanam. Luar biasa kan ya? Iya, luar Dari biasa, Pak. satu bonggol menjadi kurang lebih ada 48 coba ini dari satu anakan ini. Bayangkan coba kalau misalkan ini beberapa anakan ya, ada 5 anakan. Kalau 5 anakan berarti kali 48 ya. Iya. Sudah luar biasa sekali.
Benar-benar mampu meningkatkan produksi ya Pak ya? Itu, ya betul. Pak Agus, dari hasil pembelahan bonggol ini, jika misalnya kita jual, kira-kira harga jualnya berapa ya Pak Agus? Nah, ini tanaman yang sudah siap tanam. Ini biasanya dijual satu pohon ini 15.000 kurang lebih. Kurang lebih 15.000 Iya. ya? Wow. Coba bayangkan Mbak Adis berapa kalau kita kalikan dalam satu bonggol itu mencapai 48 tadi ya, 48 anakan. Ini juga kalau kali 15.000 kan sudah hasil yang ya kurang lebih 750.000 lah.